Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ani Gita Yuwana MS selaku pengampu mata kuliah Studi Islam dan rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Yusrolana selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah ini tentang pendekatan sosial dalam studi Islam. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Mila, Haini, Melody, Dini, dan Ana. Kepada mereka dipersilakan untuk presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan historis dalam studi Islam. Pendekatan historis dalam studi Islam adalah cara memahami Islam dengan melihat perkembangan sejarahnya. Pendekatan ini meneliti bagaimana ajaran Islam dipahami, dipraktikkan, dan berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya pada zamannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis teks dan tradisi Islam dengan mempertimbangkan latar belakang, waktu, dan tempat kemunculannya. Misalnya, bagaimana fikih berkembang di masa kekhalifahan atau bagaimana tafsir dipengaruhi oleh kondisi masyarakat saat itu. Tujuan utamanya adalah agar kita tidak memahami Islam secara kaku, tapi melihat bagaimana agama ini hidup dan berkembang dalam sejarah. Pendekatan ini membantu menjelaskan perubahan dan dinamika dalam pemikiran dan praktik keislaman. Baik, saya akan menjelaskan materi pendekatan filsafat dalam studi Islam. Pendekatan filsafat dalam studi Islam adalah cara memahami Islam secara rasional dan kritis dengan mempertanyakan konsep dasarnya. Tujuannya untuk menganalisis ajaran Islam secara mendalam agar dapat dipahami secara intelektual dan relevan dengan zaman. Contohnya adalah mempertanyakan filosofi seperti apakah wahyu bisa diterima oleh akal dan apa peran manusia dalam menentukan baik dan buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosial dalam studi Islam. Pendekatan sosial dalam studi Islam adalah cara memahami Islam dengan melihat bagaimana ajarannya berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, termasuk aspek budaya, struktur sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan sosial dalam studi Islam adalah untuk menjelaskan dinamika hubungan antara ajaran Islam dan masyarakat. Contohnya adalah mengkaji tradisi keagamaan lokal seperti tahlilan atau maulidan dari sisi fungsinya dalam mempererat solidaritas sosial. Baik, materi selanjutnya adalah pendekatan teologis dalam studi Islam. Merupakan pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu teologi untuk memahami ajaran Islam terutama dari sudut pandang normativitas dan doktrinalitas. Pendekatan ini menekankan pada kebenaran mutlak ajaran Islam yang berasal dari wahyu ilahi serta menggunakan kerangka teologi yang untuk menganalisis dan menginterpreksikan ajaran tersebut. Secara umum, pendekatan teologis dalam studi Islam adalah pendekatan yang fundamentalnya penting dalam memahami ajaran agama Islam. Pendekatan ini memberikan kerangka besar untuk memahami ajaran Islam secara mendalam, serta membantu umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan hukum fikih dalam studi Islam. Pendekatan hukum fikih mempelajari hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis, membahas kewajiban dan larangan bagi umat muslim. Sumber hukum fikih adalah Al-Quran dan hadis dengan metode istinbat untuk memahami menafsirkan hukum-hukum Islam. Hukum fikih diklarifikasikan menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Aplikasi hukum fikih penting dalam kehidupan sehari-hari, meliputi aspek ibadah, muamalah, dan sosial. Dengan mempelajari hukum-hukum Islam melalui pendekatan fikih, umat Islam dapat memahami dan mempelajari ajaran Islam dengan benar. Yang selanjutnya, pendekatan ekonomi Islam dalam studi Islam. Pendekatan ekonomi Islam dalam studi Islam secara ringkas adalah cara memahami dan menganalisis ekonomi berdasarkan prinsip syariah dari Al-Quran dan Sunnah. Fokusnya pada keadilan, larangan riba, tanggung jawab moral, dan keseimbangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat yang falah. Metodenya menggabungkan wahyu akal dan pengalaman untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah yang menyakiti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.